Jadi perkenalkan, nama aku Ketut Gia Priyamerta dengan NIM 251510124 dari program studi ilmu komputer. Jadi pada video ini saya akan mempresentasikan tugas mandiri saya, yaitu sistem informasi nilai mahasiswa. Jadi sebuah aplikasi desktop berbasis Java yang dibangun menggunakan konsep OOP atau Object Oriented Programming dan arsitektur model view controller atau MVC. Jadi aplikasi ini tuh digunakan untuk mengelola data dosen, mata kuliah, kartu rencana studi atau KRS, dan dilengkapi oleh fitur pencarian serta penetration. Jadi sebelum masuk ke fitur, saya jelaskan dulu struktur project saya. Jadi saya bagi folder menjadi 5 bagian, yaitu ada controller, ada DAO, ada model, ada util, ada view. Jadi pada folder model ini itu berisi kelas yang mempresentasikan data, seperti ada course, ada KRS, lecture, person, student, dan user. Terus pada folder view itu berisi seluruh tampilan seperti form login dan panel-panel data. Kemudian pada folder controller itu berisi logika aplikasinya. Terus pada folder DAO atau data akses objek, jadi saya gunakan sebagai lapisan khusus yang berhubungan langsung dengan database. Nah, saya mulai dulu dari model. Di sini ada kelas person. Kelas person sebagai parent class atau kelas induk. Jadi di kelas ini menyimpan atribut ID card dan name dengan modifier protected, supaya bisa dipakai oleh kelas turunannya. Kelas person juga punya method getInfo yang nantinya akan saya override. Selanjutnya pada kelas student, ini ditulis dengan extend person. Jadi ini adalah penerapan konsep inheritance, karena student mewarisi atribut ID card dan name dari person, lalu menambahkan atributnya sendiri seperti name, studi program, angkatan. Dan saya juga melakukan override pada method getInfo dan toString. Jadi saya isi dengan logika yang berbeda dari parent class-nya. Jadi ini adalah konsep polymorphism, metode yang sama tapi perilakunya berbeda di tiap kelas turunannya. Begitu pula di kelas lecture juga pakai extend person, tapi punya atribut spesifik seperti NIDN, expertise, OP, dan override getInfo dengan isi yang berbeda dari student. Jadi dua kelas ini tuh mewarisi induk yang sama tapi punya perilaku masing-masing. Di bagian student, untuk konsep encapsulation itu semua atribut di model saya buat private.
dan hanya bisa diakses dari luar method getter dan setter yang sudah saya sediakan. Jadi data ini tuh tidak bisa diubah sembarangan dari luar kelas. Kemudian pada controller jadi pada bagian ini, jadi poin yang pilihan yang paling penting itu peran controller. Jadi controller saya itu bukan cuman penghubung, tapi penghubung kosong antara view dan DAO, tapi saya juga tambahkan logika di dalamnya. Contohnya pada metode tambah itu sebelum data disimpan, saya panggil dulu validasi input. Di sini saya cek NIM nama, prodi dan angkatan, tidak boleh kosong. Terus NIM minimal 5 karakter dan angkatan harus berupa 4 digit angka memakai regex. Dan saya juga cek apakah NIM sudah terdaftar lewat DAO isNIM exist. Kalau sudah ada, saya lempar ke exception supaya data tidak diduplikat. Jadi logika validasi yang sama dipakai lagi di method update, tapi pengecekannya dibalik. Ini memastikan data memang sudah ada sebelum diubah. Terus dan saya juga punya metode cari di controller. Kalau keyword yang diketik user kosong, controller memanggil DAO find all, tapi kalau keyword yang diisi, controller memanggil DAO find by keyword. Jadi controller yang menentukan logika mana yang dijalankan, bukan langsung dari DAO atau view. Jadi logika serupa saya terapkan di KRS controller. Dari sini, jadi misalnya saat input nilai, saya validasi nilai harus di rentang 0 sampai 100. Jadi mahasiswa dan mata kuliah harus dipilih dulu, tidak boleh kosong. Jadi validasi ini tuh saya letakkan di controller, bukan di view atau DAO, sesuai prinsip MVC bahwa logika bisnis adalah tanggung jawab controller. Kemudian di student silakan. Nah, untuk lapisan data saya pakai pola DAO. Di student DAO semua query SQL-nya saya tulis dengan forever statement, jadi supaya aman dari SQL injection. Jadi metode seperti insert, update, delete, find all saya pisahkan di sini. Terpisah dari controller, jadi cukup
cukup. Jadi kalau saya ingin ganti database, saya cukup ubah bagian DAO ini tanpa mengubah controller atau view. Kemudian untuk di database connection, jadi untuk koneksi ke database MySQL, saya buat kelas database connection yang menerapkan pola singleton. Jadi koneksi hanya dibuat satu kali dan dipakai bersama oleh semua DAO lewat variabel instant yang bersifat statik. Jadi ini supaya aplikasi tidak membuka koneksi baru berulang-ulang yang justru memberatkan sistem. Kemudian pada sini user DAO, di sini untuk user DAO. Jadi untuk proses login itu saya punya user DAO yang mau cek username dan password ke tabel user lewat query preference statement. Jadi lalu user controller manggil method untuk memvalidasi akun yang masuk. Di sini masuk ke ini. Jadi sekarang saya tunjukkan fitur pencarian. Saya ketik nama anonim ya. Ketik nama aja. Jadi bisa dilihat data langsung terfilter ya. Jadi untuk jadi secara teknis, ketika saya mengetik keyword, view manggil controller cari, jadi controller manggil DAO find by keyword yang menjalankan query SQL dengan clausal like. Jadi mencocokkan keyword dengan kolom name dan nama secara case insensitive. Terus hasilnya itu dikembalikan sebagai list student ke controller, lalu ke view untuk ditampilkan. Jadi selanjutnya pada fitur pagnitation, saya batasi tabel maksimal 10 baris per halaman. Jadi ini adalah jadi ini saya atur lewat variabel baris per halaman itu yang nilainya 10. Jadi di sini ketika saya klik tombol berikutnya, itu di bagian method refresh tabel, di refresh tabel itu dipanggil. Jadi metode ini tuh menghitung indeks data dari
dan sampai berdasarkan halaman aktif. Lalu hanya menampilkan baris pada rentang itu tabel. Terus total halaman dihitung otomatis dari jumlah data dibagi 10, lalu dibulatkan ke atas dengan Matcail. Jadi Ignition ini saya terapkan konsisten di semua modul, itu mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan KRS. Jadi sekarang saya akan mendemonstrasikan CRUD pada modul mahasiswa. Jadi pertama itu fitur create, itu sesi name sama sesi name lalu klik tambah ya. Terus saya juga coba menginput angkatan dengan huruf ya. Coba. Ya. Ayo gitu. Coba angkatan 25. Klik tambah. Nah, jadi sistem itu menolak dan menampilkan pesan error. Jadi kalau kita inputnya yang benar, itu misalnya 2,5. Jadi di sini setelah berhasil data otomatis muncul di tabel. Ini fitur read yang diambil dari controller cari null yang memanggil seluruh data dari database. Selanjutnya pada saya klik salah satu data ya, misalnya ini yang tadi ya, misalnya ini saya ubah namanya jadi gitu saya. Lalu klik ubah atau update ya. Jadi ini adalah fitur update, jadi melewati validasi yang sama di controller. Jadi yang terakhir itu fitur delete. Saya pilih salah satu data, ini misalnya, lalu klik hapus. Jadi sistem menampilkan konfirmasi sebelum data benar-benar terhapus. Terus CRUD yang sama juga saya terapkan di modul dosen, penilai, mata kuliah, dengan alur logika yang konsisten antara view, controller, dan DAO. Jadi sebagai kesimpulan, sebagai penutup, itu saya rangkum bagaimana saya menerapkan OOP secara menyeluruh hingga ke arsitektur MVC. Jadi yang pertama itu encapsulation, jadi semua atribut pada model saya buat private dan diakses lewat getter setter. Yang kedua itu inheritance, jadi kelas student dan lecture itu mewarisi dari person sebagai parent class untuk mengurangi duplikasi kode. Yang ketiga itu polymorphism, jadi method getInfo dan toString itu di override dengan isi yang berbeda di tiap kelas turunannya. Yang keempat
itu abstraction, itu detail proses penyimpanan data ke database saya itu disembunyikan di balik metode DAO, sehingga controller hanya tinggal manggil method tersebut tanpa perlu tahu detail query-nya. Dan yang kelima itu seluruh konsep ini saya satukan dalam arsitektur MVC. Jadi model mempresentasikan data, view menangani tampilan, terus controller menjadi jembatan yang berisi logika, bisnis, validasi, pencarian, dan pagination. Sementara DAO itu saya pisahkan khusus untuk akses database. Jadi dengan struktur ini, kode itu menjadi lebih rapi, mudah dikembangkan, dan setiap bagian punya tanggung jawabnya masing-masing. Jadi sekian presentasi tugas mandiri saya. Jadi saya tutup dengan terima kasih.